Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tentu selalu dalam keadaan bahagia. Kita bertemu lagi dengan Kang Ajat Alhaya di EPAI Seman 1 Cijeruk dan belajar baca Quran anti malu. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi Terima tentang kasih teman, sebuah keterampilan Anda yang baik harus sekali. dimiliki oleh seorang muslim. Dan ini dipelajari di kelas 12 SMA, yaitu praktik bagi waris. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung praktek. Dan sebelum kita praktek, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, ini Allah mudahkan dan ada dalam ridhonya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai dari sebuah kasus seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan warisan beberapa bidang tanah, rumah, dan mobil jika dihitung nilainya 1 miliar. Nah, beliau juga meninggalkan utang sebesar 200 juta. Ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 orang istri, 1 orang anak tiri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, bapak, dan 2 orang saudara laki-laki. Berapa bagian waris dari masing-masing? Nah, untuk menghitung pembagian waris, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan harta warisnya berapa. Nah, harta waris itu adalah setelah dikurangi utang dan wasiat. Nah, kebetulan ini punya utang, yaitu 200 juta. Jadi, harta waris yang ditinggalkan adalah 1 miliar dikurangi 200 juta, sama dengan 800 juta. Kemudian yang kedua, kita tentukan ahli warisnya. Nah, ahli waris itu ada 4 orang. Ada istri, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, kebetulan dia meninggalkan anak tiri. Nah, anak tiri ini nggak dapat warisan karena dia tidak termasuk ke dalam keturunan. Kemudian ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki juga tidak mendapatkan warisan karena dia ada anak. Kalau nggak ada anak, baru saudara dapat warisan. Maka tadi ahli warisnya berarti menjadi 1 orang istri, 1 orang ayah, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nah, kemudian kita tentukan bagiannya, nitawil furud. Nah, bagiannya itu istri berapa? Istri 1/8. Karena apa? Karena punya anak. Kalau nggak punya anak, dia kan 1/4. Ayah berapa? 1/6. Kalau nggak punya anak, 1/3. Karena dia punya anak, maka dia 1/6. Gitu. Jadi, sekali lagi, pertama, tentukan dulu harta warisnya, kemudian yang kedua, tentukan ahli warisnya. Untuk menentukan ahli waris, lihatlah tabel zawil furud. Gitu ya. 1 istri, istri itu kebagian 1/8, ayah kebagian 1/6. Nah, setelah kita ketemu, kita tentukan pokok masalahnya berapa atau pokok bagiannya dari 8 dan 6. Nah, ini. Ya, 1 istri 1/8, ayah 1/6. Pokok masalah atau KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, pokok masalah dalam waris itu ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, pokok masalah itu KPK lah, kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, setelah kita tentukan pokok masalahnya, 24, maka kita bagi. Jadi, kita ganti nih, yang 8 sama 6 ini kita ganti dengan 24, kita samakan. Nah, dari mana angka 3 ini? Angka 3 ini adalah 24 dibagi 8, dikali 1. Ya, 24 bagi 8 kan 3, kali 1, 3. Berarti 3, istri itu dapat 3/24. Ayah, 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Jadi 4/24. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ada anak, ini bisa saja langsung dibagikan ya, 1/8 kali 800, misalnya 1/6 kali 800. Bisa saja, sama aja nilainya. Nah, setelah itu kita tinggal bagikan. 3/24 kali 800 sama dengan 100 juta. Ayah, 4/24 kali 800 juta sama dengan 133. 333. Nah, ini sebenarnya 333. Ini kita bulatkan saja menjadi 330.000 gitu. Nah, totalnya adalah 233.330. Dari mana ini? Ini jumlah ini yang zawil furud. Ini untuk menghitung asobah nantinya. Jadi
Sisanya berapa? 800 juta dikurangi 233. Ini sisanya. Nah, inilah yang dibagikan ke anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian bagaimana cara membagi kepada anak-anak? Nah, bagiannya anak laki-laki itu kan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Maka kita samakan dulu. Kita hitung bagiannya jadi berapa semuanya. 2 anak laki-laki kali 2, 2 berarti 4. 2 anak perempuan kali 1 berarti 2. Maka semuanya berarti ini jadi 6 bagian. Maka akhirnya 2 anak perempuan itu 2. 2 per 6. 2 anak laki-laki 4 per 6 kalikan weh. Sama tadi sisanya berapa. Maka diperolehlah ini. Untuk 2 anak perempuan 188.890. Untuk 2 anak laki-laki 377. Nah, tinggal dihitung 1 anak perempuan berapa? Ini kan berarti tinggal dibagi 2. Ini hasilnya 94.445. Untuk anak laki-laki juga sama. Ini kan 2 anak laki-laki, berarti ini tinggal dibagi 2, hasilnya ini. Begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan di komen ya. Kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua, ini seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 200 juta. Dia meninggalkan ahli waris 1 orang istri, 1 orang anak angkat, 2 orang saudara laki-laki, dan 1 saudara perempuan. Nah, ini kan dia berarti tidak punya anak ya. Dia tidak punya anak, hanya ninggalin istri, 1 anak angkat, 2 orang saudara laki-laki, dan 1 saudara perempuan. Berapa bagian masing-masing? Ini nggak punya anak nih. Nah, jawabannya sama, kita tentukan harta warisnya. Harta warisnya kan 200 juta. Ahli warisnya siapa? 1 istri, 2 saudara tadi karena nggak ada anak, maka 2 saudara dapat. Nah, saudara ini jatahnya berapa? Jatahnya adalah asobahnya. Jadi, ambil dulu 1/4 untuk istri. Karena dia nggak punya anak, maka jatahnya adalah 1/4. 1/4 dikali 200 juta sama 50 juta. Sisanya 150 juta. Maka asobah dibagi menjadi 2 saudara laki-laki 4. 2 kali 2 kan 4. Ini 1 kali 1, 1. Maka jumlahnya 4 tambah 1, 5. Nah, makanya untuk saudara laki-laki 4/5 dikali 150. Untuk 1 saudara perempuan 1/5 kali 150, 30 juta. 1 saudara laki-laki itu 60 juta. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus yang ketiga? Kasus ketiga itu, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 200 juta. Dia meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 2 saudara perempuan. Berapa bagian masing-masing? Nah, ini berarti punya anak nggak? Ya, betul. Tidak punya anak. Dia hanya ninggalin suami sama ada 2 saudara perempuannya. Nah, ini bagiannya gimana? Bagiannya adalah, nah ini kan nggak ada asobah juga nih ya. Itu. Caranya hitung. Tadi sama, tentukan harta warisnya. Harta warisnya 200 juta. Ahli warisnya 1 suami. Jatahnya berapa? Suami nggak punya anak, setengah. 2 saudara perempuan tidak punya anak, 2/3. Nah, samakan nih. Pokok masalahnya berapa? 2 sama 3, 6. Sehingga bagian masing-masingnya menjadi suami 3/6, ya kan? 6 dibagi 2 dikali 1, 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Saudara perempuan 6 dibagi 3, 2, 2 kali 2, 4, 4/6. Nah, ini masalahnya, coba dilihat teman-teman. Ininya 6, ininya 7. Berarti kan kegedean yang ininya ya, pembaginya ya, gitu. Nah, yang kayak gini, ini harus menggunakan aul. Aul itu dinaikkan, penaikan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya berarti ini 3 tambah 4 berapa? 7. Maka pokok masalah dinaikkan menjadi 7. Sehingga jatah suami itu menjadi 3/7, saudara perempuan 4/7. Tinggal dihitung. Suami 3/7 kali 200 juta. Ini 2 saudara perempuan 4/7 kali 200 juta. Ini jatahnya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan aul. Jadi aul itu menaikkan pokok masalah. Nah, sekarang kasus yang keempat. Kasus yang keempat nih beda lagi.
Jadi ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 200 juta. Dia dia meninggalkan ahli waris satu orang ibu dan satu cucu perempuan. Nah, berarti dia hanya meninggalkan dua orang ini. Nggak punya, bapaknya udah nggak ada, anaknya nggak ada, yang tersisa hanya cucunya. Itu. Nah, berapa bagian masing-masing? Caranya, nah ini kasus Rod nih, ya. Jadi kasus Rod tuh kayak gimana? Ya kayak gini nih. Kita lihat ya. Ya, sama jawabannya ya tadi. Cari dulu harta warisnya 200 juta. Kemudian ahli warisnya satu ibu, satu cucu perempuan. Ibu itu kalau nggak punya anak berarti 1/3. Cucu perempuan tunggal ya, cucu perempuan tunggal itu dapatnya setengah. Maka pokok masalahnya berarti kan KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sehingga bagian menjadi ibu 2/6, satu cucu itu 3/6. Nah, kita perhatikan ini yang dimaksud Rod nih. Ininya 6 yang bisa dibagikan. Tapi ini ya cuma 5, 2 tambah 3. Ini kan kurang, ada sisa. Kalau dibagiin ini ada sisa. Nah, ini yang dimaksud Rod. Ya, bedanya sama Aul, kalau Aul tadi kan ininya jadi 7. Jadi lebih besar dari pembilang apa penyebut yang di bawah ya. Itu. Itu lebih kalau lebih besar itu Aul, kalau lebih kecil itu namanya Rod. Maka Rod itu diturunkan pembaginya. Yang pokok masalahnya awalnya 6, maka diturunkan menjadi 5 gitu. Kalau kasusnya seperti ini. Kasus ini harus menggunakan Rod di mana pokok masalah diturunkan menjadi 5 sehingga bagian ibu nanti bukan 2/6 lagi dihitungnya tapi 2/5, cucu 3/5 begitu. Nah, sehingga bagiannya jadi seperti ini. Ibu 2/5. Tuh tadi kan, ini kan tadinya awalnya 6. Karena dia di Rod, maka dia dibubah menjadi 5. 2/5 kali 200 juta sama dengan 80 juta. Satu cucu perempuan 3/5 dikali 200 juta sama dengan 120 juta. Ini yang kasus Rod. Oke, terakhir satu kasus lagi teman-teman. Kasus 5. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 160 juta. Dia meninggalkan ahli waris satu orang istri, satu anak perempuan, 2 cucu dari anak laki-laki. Berarti awalnya dia punya 2 anak. Cuma anak laki-lakinya sudah meninggal. Yang ada adalah cucunya. Itu. Berapa bagian masing-masing? Bagaimana cara pembagiannya? Sama teman-teman. Pertama kita hitung dulu harta warisnya 160 juta. Kemudian ahli warisnya istri berapa bagiannya? 1/8 karena punya anak. Kemudian satu anak perempuan tunggal berarti ya. Ini setengah dapatnya. Kemudian 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki itu asobah. Nah, kemudian kedua, tentukan pokok masalahnya. Berapa kelipatan antara 8 dan 2? 8, ya kan? Sehingga bagian menjadi satu istri itu 1/8 dikali 160. Satu anak perempuan 4/8. Dari mana angka 4? 8 dibagi 2, 4 dikali 1, 4. 4/8 dikali 160. Dapatnya 80 juta. Nah, kemudian asobahnya berapa? Asobahnya berarti 160 juta. Harta warisnya dikurangi. Berapa ini? 20 tambah 80, 100 juta. Maka saldonya. Sisanya asobahnya adalah 60 juta. Sehingga 60 juta ini bagiin kedua cucu nih, berarti berewang. Nah, tinggal 60 juta dibagi 2, satu cucu berarti kebagian 30 juta. Begitu teman-teman cara bagi waris. Oke, teman-teman. Ini ada kasus 6. Saya buat sengaja untuk challenge buat teman-teman biar kita lebih memahami dan menguasai bagaimana praktik pembagian waris. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 500 juta dan utang 20 juta. Dia meninggalkan ahli waris satu orang istri, satu anak perempuan, 2 anak laki-laki, ayah dan ibu. Berapa rupiah bagian istri dan ayah?
Oke, teman-teman silahkan dihitung. Kemudian isinya silahkan disimpan di komen. Dan jika kekurangan, teman-teman bisa bikin simulasi sendirilah di rumah. Pewarisnya siapa, kemudian harta kekayaannya, ya ngehayal aja berapa gitu. Itu aja untuk pertemuan ini. Kita ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Tetaplah belajar, tetaplah mencoba, karena hakikat dari belajar adalah mencoba. Kalau kita hanya pengen tahu, itu namanya kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman, Anda baik sekali.